Saudara Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya di Jalan Kartanegara pada Jumat 30 Januari lalu. Beberapa tokoh datang di sana, saudara, yang sekiranya ini dianggap sebagai tokoh-tokoh yang kritis menyuarakan kritik-kritik soal pemerintah. Nah, seperti apa sebenarnya kemudian pertemuan yang terjadi pada hari Jumat kemarin dan apa saja yang dibahas? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber. Salah satunya adalah Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabar Eskrim Polri 2008-2009 yang kemarin juga hadir. Selamat pagi, Pak Susno. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi si pendengar. Selamat pagi semua. Pak Susno, kemarin ya. Pak Susno, kemarin Jumat ini bagaimana sih sebenarnya suasana pertemuan dengan Pak Presiden dan pasti juga membahas soal reformasi Polri nih. Apa sih yang kemudian dibahas kemarin, Pak Susno? Begitu ya, kita jadi agak kaget juga pagi-pagi sebelum sholat Jumat dihubungi untuk bertemu, dipanggil di beliau jam 16.30 sampai 5 jam gitu. Selesainya jam 9 malam lewat seperempat lebih kurang. Yang kita bahas adalah terkait dengan masalah-masalah kebijakan pemerintah di bidang Ipolek, Sosbud, Adak, Hankam, kemudian masalah perekonomian, termasuk masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Bagaimana kebijakan dan apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo selaku Presiden untuk keperluan rakyat Indonesia. Kemudian kita bebas memberikan masukan, memberikan tanggapan, memberikan usulan. Dan pertemuannya tidak terlalu formal, misalnya pakai moderator semua, tidak. Kita boleh beliau bicara, kita boleh menyela, boleh memberikan tanggapan, boleh memberikan kritikan. Gitu. Jadi rileks sekali, nyantai gitu, nyantai dan diselingi jok-jok gitu sambil kita kadang-kadang ketawa gitu. Jadi kita bisa termasuk juga masalah reformasi Polri, masalah keamanan, masalah pemilu langsung tidak langsung, kemudian masalah korupsi dan sebagainya. Banyak sekali masalah gitu sehingga sampai 5 jam gitu ya. Baik, jadi sampai 5 jam ini banyak yang dibahas, tapi kalau untuk Pak Susno mungkin secara spesifik membahas soal Polri gitu ya, Pak Susno. Nah, soal reformasi Polri kemarin yang kemudian jadi poin-poin yang Anda beri masukan ke Pak Prabowo, ini apa saja, Pak Susno? Ya, reformasi Polri bahwa kita bersepakat yang hadir di sana mengatakan bahwa reformasi Polri itu ditandai atau dengan adanya reformasi di pucuk pimpinan Polri gitu. Karena apa? Sukses tidaknya reformasi Polri itu sangat tergantung kepada pimpinannya. Tentang Polri di bawah siapa itu kita berpendapat terserah Bapak Presiden. Yang penting ada perubahan perilaku gitu, ada perubahan menjadi Polri yang profesional gitu. Karena soal tempatnya di mana itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah profesionalisme dan perilaku dari Polri gitu. Itu yang kita soroti. Ya. Oke, baik. Sebelum kita ke sana, Pak Susno, kita juga sapa yang sudah hadir di sambungan dari juga Pak David Pajung, Koalisi Relawan Jokowi Prabowo Gibran. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Susno. Pak David, sebelum saya ke Anda, ini saya mau ke Pak Susno dulu terakhir karena Pak Susno mau boarding ya, Pak ya. Ini terakhir nih, Pak, soal kemarin masukan-masukan yang Anda berikan ke Pak Prabowo, katanya ini kan sudah ada kesepakatan gitu ya terkait dengan gimana sih reformasi Polri-nya. Tadi Anda sebutkan soal pucuk pimpinan. Nah, itu berarti yang dimaksud adalah pergantian Kapolri atau seperti apa, Pak Susno? Jadi bukan kesepakatan ya, kita memberi masukan, masukan kita didengar oleh beliau, yaitu harus ada pergantian pimpinan. Karena kita tahu bahwa sukses tidaknya reformasi dari suatu lembaga itu sangat ditentukan oleh pucuk pimpinannya, demikian kita. Oke, baik. Oke, Pak Susno masih bisa bergabung, Pak, atau sudah mau boarding, Pak? Sudah dipanggil ini. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009 sudah bergabung bersama kami. Hati-hati di jalan, Pak. Baik, saya lanjutkan saat ini ke Pak David, Bang David. Ini kan kemarin pertemuan yang terjadi di Kertanegara hari Jumat, kemudian disoroti gitu ya, karena kita melihat tokoh-tokohnya bukan tokoh-tokoh biasa, tokoh-tokoh yang kalau dibilang Pak Menhan ini adalah oposisi, walaupun kemudian ya memang ini adalah tokoh-tokoh yang kritis seperti itu. Nah, Anda melihatnya sebagai relawan seperti apa, Bang David?
Ya, jadi pertama begini, ini mereka kan memang sebagian besar mantan-mantan penguasa di bidangnya, di zamannya ya. Jadi mereka ini penguasa-penguasa di bidangnya di masa lalu. Tetapi juga sebagaimana statement sendiri dari Pak Menhan Sapri Samsudin yang menstate bahwa mereka ini para oposisi yang meminta waktu untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, kita sangat tahu Pak Prabowo itu kan orangnya sangat open mind ya, presiden yang sangat terbuka. Makanya siapapun yang akan menghadap dengan maksud baik pasti diterima secara baik dan itu bukti bahwa mereka diterima berlima ya. Itu juga sama dengan karakter Pak Jokowi, bahkan orang yang melukai Pak Jokowi pun bisa diterima. Nah, ini para pemimpin-pemimpin kita yang sangat punya kebijakan, berjiwa besar dan rendah hati. Nah, tetapi yang kita harapkan bahwa sebagaimana informasi Pak Susno tadi ya kita berharap pertemuan dengan eh, tanda petik kelompok oposisi ini yang dikatakan oleh Pak Mehan Sapri Samsudin itu bisa memberikan masukan secara konstruktif ya, masukan konstruktif. Jadi mudah-mudahan pembicaraan-pembicaraan dengan Pak Prabowo itu semua terkait dengan kemaslahatan rakyat, kebaikan bangsa dan negara ini yang terutama adalah bagaimana saran-saran mereka untuk membangun harmoni kebangsaan kita. Jadi kita berharap bahwa pertemuan itu tidak apa ya, tidak destruktif, artinya mengusulkan hal-hal yang justru menjadi beban psikologis, beban politik bagi Pak Prabowo sendiri. Karena kita juga tahu semua sebelumnya ini kan diawali dengan pertemuan katanya ada 50 tokoh di rumah Pak Said Didu kan. Hmm. Jadi dari pertemuan itu kemudian lanjut dengan meminta perwakilan 5 orang menghadap Pak Prabowo. Dan kita tahu apa yang dibahas, bukan kita tahu, kita mendapat sebagian informasi baik dari media ya, maupun dari beberapa online bahwa pembicaraan-pembicaraan di rumah Pak Said Didu itu kan memang banyak sebenarnya apa ya, membincangkan tentang hal-hal yang sangat politis sebenarnya. Karena kita tahu kan ya, tokoh-tokoh yang di rumah Pak Said Didu termasuk orang yang menghadap sebagian besar dari 5 orang itu ada 3 orang yang memang kita tahu juga itu kan sebenarnya lawan politik dari Pilpres di 2024 kemarin. Mereka sebagian pendukung Anies ya, ada juga satu dua pendukung Ganjar ya. Jadi memang ini kita tahulah kepentingan politik di balik itu semua. Nah, kita berharap bahwa perbincangan itu menawarkan sesuatu yang baik. Bukan sinisme politik ya. Sinisme politik artinya ada usulan yang media sendiri mengatakan ganti ini, ganti itu kan. Ganti pejabat ini, ganti pejabat itu yang menyasar orang-orang yang yang mungkin dianggap bagi mereka itu lawan politik dari kelompok oposisi. Hmm. Nah, seharusnya nah itu mungkin poin awal saya. Oke, baik. Bang David, ini kan kemudian memang kita bisa lihat dari luar gitu ya, ini adalah upaya dari Pak Presiden untuk menerima masukan dan juga kritik yang membangun, konstruktif seperti itu. Tapi juga ada pertanyaan dari publik juga terkait dengan tujuan sebenarnya gitu ya. Apakah memang ini cara Pak Prabowo lagi-lagi untuk merangkul semua kalangan dan juga mungkin nih dalam tanda kutip meredam sedikit kritik yang mungkin datang beberapa waktu terakhir? Ya, Pak Prabowo kan dalam setiap kesempatan ya selalu mengatakan bahwa bangsa ini, bangsa yang begitu besar, negeri yang sangat lebar, luas, rentang kendalinya begitu besar ya, 275 juta penduduknya itu nggak bisa dikelola oleh seorang diri atau satu kelompok saja. Mhm. Dia harus dibangun berdasarkan politik egalitarianisme ya, politik yang bisa merangkul semua unsur yang mau dan punya kepentingan yang baik, yang konstruktif untuk bangsa dan negara ini. Tetapi juga harus dipilah karena banyak orang yang ya di depan lain, di belakang lain kan. Jadi maksud Pak Prabowo ini sangat baik, sangat positif. Tetapi sebagai relawan Prabowo Gibran dan relawan Jokowi, kami juga terus akan mengawal, mengingatkan bahwa jangan sampai ada orang-orang yang justru dan dalam tanda petik sebagai orang-orang yang punya kepentingan sempit untuk mendestruktif pemerintahan ini ke depan. Khususnya gini, sudah menjadi rahasia umum ya, koalisi Prabowo, Gibran, Jokowi ini sangat tidak disenangi oleh kelompok-kelompok pembenci haters di luar, bahkan lawan-lawan politik di Pilpres 2024 kemarin, kan itu. Nah, kita tidak ingin masuknya orang-orang ini ingin justru memecah koalisi Prabowo, Gibran, Jokowi dan
partai-partai koalisi yang tengah guyup-guyup untuk membangun bangsa ini, untuk merealisasikan tawaran-tawaran kampanye Astacita dari Pak Prabowo itu jangan dirusak oleh orang-orang yang kemarin memang justru tidak seide, tidak segagasan dengan tujuan politik Pak Prabowo, justru menjadi lawan kan Ya. kemarin 2024. Nah, sekarang mereka ingin memberi masukan, monggo selama masukannya konstruktif. Oke, selama masukannya konstruktif pasti diterima ya Pak ya, karena nanti juga Pasti masyarakat diterima, berharapnya pasti. kebijakan-kebijakan yang diambil juga kemudian sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakat. Tapi terakhir, Bang David, terkait dengan pertemuan-pertemuan mungkin selanjutnya, apakah kalau menurut Anda sebagai relawan bakal terjadi lagi nih, terutama mungkin untuk lawan-lawan politik dalam tanda kutip, mungkin partai yang di luar pemerintah atau seperti apa gitu, Bang David? Ya, Pak Prabowo kan sudah coba melakukan beberapa pertemuan dengan ya bahkan ada partai yang tidak masuk koalisi kan, bahkan ada ketua umum partai yang tidak masuk koalisi juga sudah ditemuin atau sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, itu maksud baik dari salah satu politik egalitarianisme dari Pak Prabowo. Nah, tetapi memang yang kita mau catatkan juga atau sampaikan saat ini bahwa ini kan beberapa tokoh-tokoh ini punya catatan-catatan track record yang tidak baik di masa lalu ya. Tidak baik di masa lalu. Mungkin dari Kompas sudah tahulah siapa-siapa itu termasuk tokoh-tokoh yang berkumpul. Bahkan yang mengunjungi Pak Prabowo itu kan ada catatan-catatan yang pernah pernah kena kasus, pernah ditahan, pernah pernah dipecat apa segala macam. Ketika mereka ada sebagai penguasa di tempat di bidangnya masing-masing, mereka punya track record yang tidak bagus ya, tidak bagus. Nah, sekarang datang untuk memberikan kritikan, memberikan masukan ya monggo-monggo saja, tetapi juga ada apa ya track record yang nggak bisa dilupakan oleh publik, sehingga ketika Anda ada di masa itu, Anda juga gagal kok, Anda juga tidak punya peran yang signifikan bagi bangsa negara ini, bahkan beberapa yang berhadapan dengan hukum, bahkan sudah selesai dengan proses hukum ya. Nah, itu kan semua apa track record itu nggak bisa dilupakan, dan untuk memberi kritik ya. Kita harap juga Pak Prabowo jeli melihat orang-orang dan tokoh-tokoh itu, karena ya kita senang selama itu masukan gagasannya konstruktif bagi Ya. perdamaian, kebersamaan, harmoni kebangsaan, bukan politik sinisme. Tolong singkirkan ini, tolong pecat ini, tolong ganti ini, itu nggak ada. Semua prerogatif Pak Presiden Prabowo yang menentukan. Saya kira itu yang perlu kita state. Oke, selama lagi-lagi orangnya yang memberikan kritik adalah orang yang tepat gitu ya, dan kritiknya membangun, tentunya Ya, Pak Prabowo terbuka dengan semuanya. Terima kasih Bang David Pajung, Koalisi Relawan Jokowi Prabowo Gibran sudah bergabung. Sebelumnya juga sudah bergabung bersama kami Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009. Terima kasih Bang David. makasih. Sukses selalu Kompas. Informasi lain akan hadir usai jeda saudara. Hingga Minggu malam banjir masih